Halo, perkenalkan nama saya Yolda Anggiani. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengerjakan basic device configuration topology. Nah, di sini ada addressing table. Di sini tabelnya masih banyak yang belum terisi. Nanti kita coba untuk diisi. Terus di sini ada skenario-nya. Your network manager is impressed with your performance in your job as a LAN technician. So would you like to demonstrate your ability to configure a router that connects to LAN? Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah router yang terkoneksi dengan dua LAN. Your task include configuring basic setting on a router and switch using Cisco IOS. You will also configure IPv6 address or network device and host. Jadi kita di sini akan nge-setting IP address-nya dan IPv6 address juga IPv6 address-nya juga. We will then verify the configuration by test end-to-end connectivity. Jadi nanti di akhir kita akan ngetes menggunakan ping dari satu host ke host yang lain. Your goal is establish connectivity between all devices. Note the VLAN interface will not be reachable over the VLAN 1 interface will not be reachable over IPv6. In this activity, you will configure the router, switch, and PC ports. Packet tracer will not score some configure value, where the value are required to be accomplished for connectivity in the record. Nah, kita masuk requirement-nya di sini. Kita mesti provide the missing information in the addressing table. Nah, untuk ngisi table ini, kita akan masukin satu-satu IP address-nya, dimulai dari student. Dan di sini kita ke desktop, terus command prompt, habis itu kita cek dengan ipconfig all. Nah, di sini ada IP address-nya, lalu kita copy. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita simpan ke Excel yang sudah dibuat. Di Excel ini kita simpan di sini dengan nama student 1. Paste dengan prefix 24. Kemudian kita balik lagi ke student satunya, kemudian kita balik lagi ke paket tracernya, kemudian kita ke student 2, lalu desktop, command prompt, lalu kita cek config-nya. IPv6 address-nya 172.114.560. Kita copy, kita masukkan ke Excel yang sudah dibuat. Kemudian kita balik lagi ke paket tracernya, student 3, lalu desktop, command prompt, reconfig all. Nah, kita copy lagi.
balik lagi ke Excel dan kita masukkan student 3, kita paste dengan prefix 24. Kemudian ke host student 4, desktop, command prompt, lalu ipconfig all. Di sini ada IP address-nya, tetapi di sini dia nge-setting IP-nya itu salah. Nanti kita betulkan. Kita tulis dulu di sini 24. Kemudian kita balik lagi ke paket tracernya. Nah, di sini kita cek di routernya apakah IP-nya sudah di-set atau belum. Caranya show IP interface brief. Nah, di sini untuk Giga Ethernet 00 itu IP address-nya unsigned dan Giga Ethernet 01 pun masih unsigned. Nah, di sini sudah diketahui kalau di sini sudah diketahui network address-nya itu untuk Giga Ethernet 00 itu 172.14.5 dan untuk Giga Ethernet 5.0 dan untuk Giga Ethernet 01 itu 172.14.10.0. Maka kita bisa set untuk IP address G00 itu adalah 172.14.51. Kita masukin di sini 172.14.51. 172.14.51. Nah, karena router bagian interface Giga Ethernet 0100 itu menghubungkan host student 1 dan student 2, maka mereka default gateway-nya adalah IP 172.14.51 dan untuk student 2 juga. Untuk student 3 dan 4 dia dihubungkan dengan Ethernet G01, maka kita bisa set IP-nya 172.14.10.1. 172.14.10.1 dengan prefix 24. Lalu untuk default gateway-nya untuk student 3 dan student 4 sama 172.14.11.1 dan 172.14.11. Nah, di sini juga terdapat dua switch, yaitu switch kelas A dan switch kelas B. Nah, switch kelas A ini berhubungan dengan Ethernet 00, maka di sini dia default gateway-nya sama seperti student 1 dan student 2. Kita kasih nama kelas A. Ini tadi nama routernya adalah college. Di sini kelas B itu sama dengan student 3 dan student 4 default routernya. Kemudian kita cek di sini apakah IPv6-nya itu sudah ada atau belum.
Nah, di sini juga IPv6-nya juga belum ada. Maka kita set IPv6-nya berdasarkan data yang diinformasikan di sini. Ini 2001 DB8 Cafe 1 untuk G01, G00. Kita di sini kita bisa set 201 DB8 Cafe 1.1. Sedangkan untuk yang bagian sininya G01-nya kita set dengan Cafe 2. Ini prefix 4. 2001 DB8 Cafe 1 double colon 1, lalu yang G01 2001 kolon DB8 kolon Cafe kolon 2 double kolon 1. Nah, maka lalu kita masukkan IP untuk link lokalnya biasanya 80 double colon FL 80 double colon 1. Ini juga sama. Maka di sini default gateway-nya. Sebelum itu kita set dulu di sini untuk IPv6 address-nya untuk student 1 dan student 2. Dan di sini kita ganti aja 2 dan 3. Nah, di sini student 3-nya kita ganti dengan 2 dan 3. Kemudian untuk default gateway-nya itu yang ini. Semuanya sama. Nah, tabelnya udah selesai. Tinggal yang switch kelas A dan kelas B-nya belum. Nanti kita isi di belakang. Kemudian di sini requirement-nya name the router and the second switch. You will not be able to access the switch. Jadi kita akan kasih nama hostname-nya untuk router college dan switch kelas B. Kita masuk ke college, terus configure terminal, kita masuk ke enable dulu, baru configure terminal, kita kasih hostname-nya adalah college. Nah, kemudian kita ke kelas B. Terus enable hostname. Kita masuk ke conft dulu. Hostname kelas B. Ya, ini kita udah kasih hostname-nya. Setelah kita kasih namanya di router dan di switch, di sini diminta masukkan exact password ke semua lainnya dengan password itu Cisco. Jadi kita masuk ke college, lalu line console 0, terus password Cisco, login, kemudian exit. Kemudian kita masuk lagi ke line VPN 015, password Cisco, login. Dan kita set juga di switch-nya. Kita masuk line console 0, password Cisco,
login, exit, kemudian kita line VPU 15, password Cisco, login. Nah, kemudian di sini diminta use class as the encrypted privilege exact password. Nah, kita set di college, kita exit, enable password, enable untuk use class berarti enable secret class. Dan di kelas B-nya juga kita setting, kita exit dulu, enable secret class. Nah, kemudian di sini kita diminta encrypt all plain text password. Kita masuk ke college, terus kita enable password encrypt, enable password, enable password encryption. Kemudian kita ke kelas B, lalu enable password encryption. Nah, untuk encrypt offline text itu ternyata menggunakan service password encryption. Kemudian di kelas B juga menggunakan service password encryption. Kemudian di sini configure an appropriate banner. Di college kita masukin banner MOTD warning. Lalu di kelas B kita masukin juga banner MOTD warning. Nah, kemudian di sini configure IPv4 and IPv6 addressing for the switch according to the addressing table. Nah, kemudian kita setting IP address untuk Giga Ethernet 00 dan Giga Ethernet 01. Kita masuk ke college, lalu interface Gigabit Ethernet 00, terus kita masukin IP address yang tadi kita sudah set di sini, kita copy, lalu kita paste, masukkan subnetnya 55.255.255.0, lalu no shutdown. Kemudian kita masukkan IPv6 address-nya, kita copy, kemudian kita paste, lalu kita masukkan IPv6 address
IPv6 address, link lokal. Kita exit. Kemudian kita setting untuk yang Gen01-nya. Kita masuk interface 3 bit Ethernet 01 IP address. Kita copy yang ini 172.14.10.1. No shutdown, bukan IPv6 address-nya. (2001) DB8 KV 2 double colon 1 prefix 64. Kita masukkan IPv6 address-nya VL 80 double colon 1 link lokal. Oke. Kemudian kita setting IP address dan IPv6 address untuk hostnya. Kita masuk ke student 1, IP configuration. Ini IPv6-nya udah ada, default gateway-nya. Kita copy dan kita ganti 172.14.51. Lalu kita masukkan IPv6 address-nya. Yang tadi kita sudah buat untuk student 1. Kita copy lalu /64 default gateway-nya 81. Untuk student 1 kemudian kita masukkan untuk student 2 IP config, kita copy lagi, kita ganti 1, kemudian kita masukkan IPv6-nya 64. Default gateway-nya FL 81 172.14.51. Kemudian kita masuk ke student 3 IP configuration, kita copy, ini kita copy, kita paste di sini dan kita kasih 172.14.10.1. Kemudian kita copy IPv6-nya. Di sini untuk student 3 dia KV colon 2 double colon 264. Di sini FL 81. Kemudian kita masuk ke student 4. IP configuration. Nah, di sini IP-nya salah. Kita masukkan IP yang benar. Yaitu ini kita copy. Ini kita copy, kita paste. Dan di sini kita ganti 60. Ini. Maka default gateway-nya jadi 172.14.10.1. Dan kita masukkan IPv6-nya. IPv6-nya untuk student 4 dia double colon 3 KV2 KV colon 2 colon double colon 3 64. Dan untuk default gateway-nya FE 80 172.14.10.65 172.14.10.1 60. Ya, oke. Ini 50. Nah. Oke. Setelah selesai kita set IPv4 dan IPv6 untuk setiap host. Kemudian di sini diminta kita masukkan deskripsi untuk interface dan juga untuk VLAN 1 interface.
Kita ke college, kita exit, kita masukkan description, exit lagi, description, maaf, kita masuk ke interface dulu. Contact interface video Ethernet 00, lalu kita masuk description tulan berapa nih, 172.14.51. Exit, kita masuk lagi interface video Ethernet 01, kita masukkan description bulan 172.14.10.1. Kemudian kita setting juga untuk VLAN-nya, kita masukkan paket Cisco config, lalu kita masukkan juga description untuk di switch-nya, kita masukkan nama, passwordnya Cisco, nama Cisco. Nah, lalu kita masuk ke kelas B, config interface VLAN 1, description to switch kelas B. Nah, kemudian di sini ada perintah save your configuration. Jadi kita akan mengcopy setting dari running config ke start config. Nah, caranya kita masuk ke college, exit dulu, copy, running, sebentar. Untuk setup save your configuration, kita masuk college, ini konto di sini, kita copy running config to startup config. Oke, lalu kita ke switch, kita copy running config to startup config. Oke. Kemudian kita setting untuk IP di interface VLAN 1. Nah, kita masukkan IP-nya itu yang paling terakhir yang bisa digunakan. Ini kan yang bisa dibuka cuma yang kelas B, jadi kita setting yang kelas B aja. Kita copy dan kita set ini jadi 254. Nah, 254. Kemudian kita masuk ke kelas B, kita masuk config, interface, VLAN 1, kita set IP
address-nya kita paste 72 14 10 254 dengan subnet 255 255 2550. Kemudian shutdown, kita exit, lalu kita konfigurasi IP default gateway-nya yaitu 172 14 10 1. Nah, sudah kita setting untuk IP di switch kelas B. Nah, tadi setelah ada perubahan di switch kelas B, kita copy lagi setting dari running settingnya ke startup-nya. Kita copy running config ke startup config. Nah, oke. Kemudian untuk connect menggunakan IPv6 itu kita harus melakukan unicast. Nah, caranya itu kita masuk ke college, kita masuk ke router college, terus kita configuration terminal, lalu kita IPv6 unicast setting. Nah, kemudian di sini kita coba tes apakah kita bisa terkoneksi antara host yang ada di sini dengan host yang ada di sini. Kita masuk ke student 1, kemudian kita coba ping. Pertama kita coba ping diri sendiri dulu, 172 14 5 50. Bisa berhasil. Kemudian kita coba ping student 2 560. Berhasil. Kemudian kita coba ping student 3 10.50. Berhasil. Kemudian kita coba ping student 4 10.60. Berhasil. Kemudian kita coba ping IP menggunakan IPv6. Itu ping ke student 2 ping 2001 DB8 cafe kolon 1 kolon 3. Berhasil. Kemudian kita ping ke student 3, ini cafe kolonnya 2 tadi dia, terus di sini 3. Berhasil juga. Nah, jadi di sini untuk setiap host sudah bisa berkomunikasi di dalam areanya ataupun di luar areanya. Antara student 1 ke student 2 bisa berkomunikasi, dan student 1 juga bisa berkomunikasi ke student 3 dan student 4. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.